Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian syarah kita. Di bulan lalu kita membahas tentang Ghazwat Uhud. Ini episode terakhir di Ghazwat Uhud. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, ghazwah yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang diutus Nabi. Kalau ghazwah, pertempuran yang Nabi ada di sana. Nah, jadi kalau kita lihat kitab bahasa Arabnya, itu misalnya ghazwatu ini, nah berarti Nabi ada. Sariyah, nah itu berarti Nabi mengutus. Nah, itu istilah. Setiap ghazwah itu ada mumayyizat, karakteristik atau yang identik dengan ghazwah tersebut. Kalau ghazwatu Badar itu identik dengan perjuangan, kesabaran dan ketulusan, keberanian itu juga. Sebenarnya Uhud ini juga sama tuh, ada kesamaan. Cuma ada hal yang hal dasar itu yang membuat Ghazwatu Badar, Ghazwatu Uhud ini memiliki hasil akhir yang berbeda. Kalau Ghazwatu Badar itu muncul ada faktor ketidaksengajaan. Kalau ingat di pertemuan sebelumnya itu kan ceritanya itu Ghazwatu Badar itu adalah ingin menghadang rombongan dagang Abu Sufyan. Mau siap menghadang, sehingga orang yang diajak di kota Madinah itu yang siap aja. Ya, yang sudah siap berangkat. Nah, itu. Jadi tidak semua kaum muslimin hadir di Ghazwatu Badar. Yang siap berangkat. Memang instruksinya seperti itu. Bukan tidak mau, tapi memang kata Nabi yang siap berangkat karena perlu cepat. Sedangkan Ghazwatu Uhud ini dirapatkan dan terjadi diskusi hangat mengenai apakah bertahan di kota Madinah atau menyerang keluar. Walhasil kemarin yang dipilih adalah keluar untuk menyerang. Bertemulah di luar kota Madinah. Cuma kan pada akhirnya rombongan musuh dalam selimut Abdullah bin Ubay bin Salul ini putar balik, sehingga jumlah kaum muslimin yang asalnya 1000-an berkurang jadi 700-an aja. Nah, makanya kalau secara jumlah fil adadul muslimin fi ghazwati Uhud aqallu min ghazwati Badar. Jumlah kaum muslimin di ghazwat Uhud ini sebenarnya lebih sedikit daripada ghazwatu Badar dari sisi persentase. Karena kalau di Ghazwatu Badar itu 1:3, musuh 1000, kaum muslimin 314 atau 13 lah. Tapi kalau di Ghazwatu Uhud itu sebenarnya ya 700 melawan 3000. 1:4 sebenarnya. Tetapi yang membuat Ghazwat Uhud ini menjadi catatan kelam kaum muslimin itu bukan dari sisi jumlah, maksudnya kocar-kacir itu, terdesak, itu bukan karena faktor jumlah, tapi faktor apa? Faktor ketidaktaatan kepada instruksi Nabi Muhammad SAW kepada pasukan pemanah. Nah, sebenarnya secara strategi Nabi ini luar biasa, menempatkan pasukan pemanah di atas gunung untuk memantau segalanya. Nah, ada riwayat yang menyebutkan Khalid bin Walid itu kan dari kecil lingkungan itu membentuk karakter beliau yang petarung, gitu. Jadi menyukai pertarungan, gitu. Pertempuran itu kebanggaan. Nah, termasuk
strategi dalam perang itu beliau menyukai. Kita bisa lihat orang-orang yang hobi catur. Nah, hobi catur ini ketika melihat orang main catur tuh strategi itu sulit mencari gantiannya, kayak oh ini harus ini. Nah, sama seorang yang juga menyukai strategi perang itu ya ketika melihat ada strategi bagus luar biasa pasti terkesan. Nah, Khalid bin Walid ketika melihat Nabi Muhammad SAW berstrategi menempatkan pasukan pemanah di gunung ini, beliau takjub. Dan ternyata di situ juga Khalid bin Walid mengambil kesempatan. Kata Khalid bin Walid, wah ini strategi mantap nih sebenarnya loh. Tapi ternyata kaum muslimin yang di atas gunung itu terlena lupa pesan Rasulullah sehingga mereka turun dari gunung. Padahal belum benar-benar selesai. Jadi kalau bisa kita ukur-ukurnya mungkin sudah setengah jalan itu kaum muslimin sudah berada di atas angin. Nah, sehingga yang di atas gunung kayak wah sudah bagi harta ghanimah nih, wah menang kita nih, ayo turun. Namun kan dari 50 itu ya 40-nya bawahnya lebih banyak yang lari turun ke bawah. Nah, walhasil kaum muslimin yang asalnya berada di atas angin mendapatkan serangan mendadak dari Khalid bin Walid. Jadi misalnya ini gunungnya aneh. Kaum kafir Quraisy misalnya di sini, kaum muslimin di sini, pasukan yang di atas gunung itu di sini. Nah, menjaga kan itu. Ini turun, belakang kosong. Khalid bin Walid memutar, nah serangan dari belakang. Itu. Psikologi manusia tuh kayak ini. Diserang bekajutan tuh tahajud. Walaupun ini mungkin kita pakai sepeda atau sepeda motor atau mobil. Orang ketika mengendarai kendaraan pasti dalam mode waspada. Itu jelas dah. Pasti lagi siap. Entah kita sepeda, berkendara, bahkan kita berjalan pun mata ke depan itu pasti fokus melihat yang di depan. Itu jelas dah. Nah, namun ketika tiba-tiba ada orang yang dari belakang menyapa aja, mengelakson aja, pasti kaget karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Kita berjalan, ada yang mengajuti, hei, tahajud di muka, karena tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Nah, kaum muslimin pun sama tuh. Jadi ketika ini menyerang kaum kafir Quraisy, wah lagi bagus-bagusnya kok serangan lagi bertubi-tubi, tapi ternyata ada serangan dadakan dari belakang, yaitu serangan dari Khalid bin Walid, sehingga kaget nih kaum muslimin, sehingga tercerai-berai. Wah, macam-macam. Dan di momen-momen krusial ini juga selain kaget, ada kabar bahwasanya Nabi Muhammad meninggal. Ini menambah gamang, menambah kebingungan kaum muslimin yang ada waktu itu. Bagaimana kita nih nasibnya? Nah, tapi walhasil di peristiwa yang menyedihkan ini ada momen-momen heroik yang ditampilkan kaum muslimin. Sahabat Nabi yang setia mengelilingi Nabi, menjaga Nabi itu mati-matian agar Nabi jangan sampai kena. Yang di sini juga ada hawari Rasulullah. Siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ini di momen ini yang beliau mendapat hawari. Kata Nabi kan setiap Nabi itu ada hawariyun, maksudnya ada pengikut setianya. Nah, Nabi Isa terkenal dengan hawariyunnya. Hawari Nabi Muhammad siapa? Yaitu Zubair bin Al-Awwam. Lalu banyak lagi momen-momen sahabat yang ada di Ghazwat Uhud ini. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang beliau terbunuh di Ghazwat Uhud ini. Ini pukulan menyedihkan juga bagi Rasulullah. Dapat serangan mendadak karena pasukan pemanah tidak taat. Paman beliau juga meninggal. Ini tentu menyedihkan. Nah,
pada akhirnya kaum muslimin terdesak itu, kaum kafir Quraisy ini sudah merasa selesai dah tuh. Karena semangat Ghazwat Uhud ini sebenarnya adalah menuntut balas dengan apa yang terjadi di ghazwah sebelumnya atau Ghazwat Badar. Sebenarnya itu inti utama dari terjadinya Ghazwat Uhud, menuntut balas dengan apa yang sudah terjadi di Ghazwat Badar. Nah, ketika itu sudah tertunaikan, sudah merasa selesai, ya udah. Tuh, sebenarnya kalau secara hitung-hitungan fisik, tenaga, kaum kafir Quraisy ini bisa menghabisi kaum muslimin lagi, sebenarnya bisa menghabisi lagi, bisa, sebenarnya bisa. Cuma nah ini pertolongan Allah tuh di sini tuh. Jadi jangan dikira lah setiap ghazwah ini pertolongannya sama. Kalau di Ghazwat Badar itu pertolongannya malaikat turun dari langit, banyak riwayat menyebutkan itu. Nah, Ghazwat Uhud ini beda lagi, pertolongan Allah tetap ada, jelas itu, tapi dalam bentuk berbeda. Sudah selesai, maksudnya kaum muslimin sudah banyak yang syuhada pulang, kaum kafir Quraisy ibaratnya itu kayak selebrasi lah, merasa sudah terbalaskan dendam tadi. Kaum muslimin pulang nih ke Madinah dengan macam-macam yang terjadi. Jadi di Ghazwat Uhud ini ada namanya Usairim. Ini di beberapa kitab syarah disebutkan amila qalilan wa ujur kasir atau amalun qalil ajrun kasir. Jadi Usairim ini penduduk Madinah. Waktu Islam tersebar secara masif di Madinah, waktu Mus'ab bin Umair sampai ke Madinah itu kan Sa'ad bin Mu'adz menyerukan penduduk Madinah masuk Islam. Masuk Islam itu semua itu. Nah, Usairim ini termasuk yang tidak mau masuk Islam. Ada riwayat mengatakan karenanya masih mau ada transaksi riba. Jadi masih tidak mau berislam, ada riwayat seperti itu. Cuma jelas tidak beriman. Cuma kan Usairim ini hidup di lingkungan kaum muslimin. Jadi tahu azan, tahu sholat, tahu perintah Allah lah. Cuma tidak berislam. Nah, waktu detik-detik keberangkatan Ghazwat Uhud, Usairim ini mendatangi Nabi mau ikut berpartisipasi dalam Ghazwat Uhud. Kata Nabi, kalau kamu mau berangkat, syahadat dulu. Syahadat. Nah, Usairim pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum berangkat di Ghazwah Uhud. Mungkin di jalan Usairim ini bertanya kepada Nabi, sampai ada jam sembahyang? Nabi belum. Oh iya. Jalan lagi, sampai ya jam sembahyang? Belum lagi. Sampai momen di mana Usairim ini terlibat di Ghazwat Uhud, belum sempat sholat. Ketika selesai Ghazwah Uhud, kan para syuhada ini dicek semuanya, siapa yang meninggal nih? Ternyata ada Usairim ada. Sahabat bingung, lah ini kan tadi yang baru masuk Islam. Nabi gimana nih? Nah, lalu ujar Nabi apa? Amalun qalil wa ajrun katsir. Rumusnya seperti ini rumusnya. Jangan kafir nih. Dengan bermacam perbuatan dosa. Masuk Islam, rumusnya ketika ada orang yang mu'allaf, al-Islam yajubu ma qablah. Islam menghapus apa yang terjadi sebelum dia masuk Islam. Hapus semua perbuatannya apa macam-macam. Diampuni Allah. Usairim nih. Nah, berarti seperti kertas putih. Berangkat perang nih. Ghazwah nih, fisabilillah, meninggal, mati syahid. Ini kayaknya 10.000 seikung kayak meninggal mati syahid si Usairim ini. Ada yang mengatakan namanya Amir atau Amir mungkin. Meninggal mati. Makanya sahabat bingung lah. Kapan habis hitungannya tuh? Soalnya dahinya kada pernah belum sempat dipakai untuk sujud, dahinya kan saking. Tapi apa aja Nabi ya tadi amalun qalil wa ajrun katsir.
Nah, meninggal mati syahid. Untung bener ini. Ada bagaimana tips dan triknya? Nah, wallahu alam dah. 5 orang pilihan. Ini si Sairim. Ada juga namanya Hanzalah di Ghazwat Uhud. Ini rancak ulun menceritakan kisah-kisah yang ini di Ghazwat Uhud. Hanzalah ini hanya kawin. Hanya resepsi di gedung aja ada bang. Baharinya biasa. Nah, kebetulan waktu itu hubungan badan, hubungan suami istri. Ngaran hanya kawin, pengantin baru. Hubungan badan mungkin sudah tuntung, panggilan jihad. Hayya bina alal jihad, hayya bina alal jihad. Si Hanzalah ini langsung memakai baju perang. Kada ingat mandi wajib. Ayo perang, berangkat yuk. Kada ingat lagi mandi wajib. Langsung aja memasang baju perang langsung masang, langsung tulak. Nah, dan Hanzalah ini termasuk yang syahid juga di Ghazwat Uhud. Tapi apa yang terjadi? Ujar Nabi, ra'aitul malaikata taghsilu. Aku melihat malaikat yang memandikan Hanzalah. Ini istimewa itu. Istimewa. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kisahnya haru bang. Kan Mus'ab bin Umair itu kalau kita ingat edisi di Mekah, beliau ini termasuk anak Crazy Rich Mekah. Anak bos di Mekah. Masuk Islam nang mama sarik. Kenapa masuk Islam? Gara-gara Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, mamanya kada mengakui lagi jadi anak, dicoret dari kartu keluarga. Jangan lagi di sini. Nah, tuh. Jadi Mus'ab bin Umair ini harta banyak, pendidikan bagus, kan privilege orang apa ya, memiliki kayak ini bahasanya mana? Privilege orang sugih, sekolah tinggi, apa ngarannya nih, memiliki pangkat. Nah itu mentalnya tuh jadi lingkungan sekitarnya tuh membentuk pola pikir orang dasar berpikirnya tuh lebih terbuka, lebih beda lawan orang yang tumbuh di masyarakat biasa. Nah Mus'ab itu memiliki keuntungan itu. Tapi ketika masuk Islam, beliau kehilangan semua itu. Ada apa-apa, maksudnya tetap Islam aja. Dan pada akhirnya kan Mus'ab ini dikirim ke Madinah jadi guru di Madinah, duta Islam pertama di Madinah. Sampai di Madinah mengajarkan As'ad bin Zurarah, ini sudah Islam sebelumnya. Lalu ada Usaid bin Khudair masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Akhirnya penduduk Madinah itu jadi Islam. Nah, Mus'ab bin Umair ini yang si pengajaknya di Ghazwat Uhud, beliau meninggal. Nah, cuma yang harunya itu si ini kan asalnya orang sugih, meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Jadi bilanya kainnya ditarik ke bawah, di atas kelihatan. Tarik ke atas, bawah kelihatan. Mempas benar kainnya tuh nah, gasan mangkapani. Ya kan orang mati syahid itu kan kain baju nang ada aja supaya jadi saksi. Kenapa ada di mandi aja supaya jadi saksi yang ada akhirat.